Assalamualaikum, saya Sylvia, perwakilan dari kelompok 4 Bahasa Indonesia materi artikel. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Hajah Neng Dedeyati SPDMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok yang mana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, menyajikan gagasan melalui artikel. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Asti Linanti dengan NIS 202110286 sebagai pemateri 2. Kemudian ada Ilham Alfarizi dengan NIS 202110290 sebagai pemateri 3. Selanjutnya ada Putra Bintang Aryesta dengan NIS 202110298 sebagai pemateri 4. Lalu ada Putri Umu Fadila dengan NIS 202110299 sebagai pemateri 1. Dan terakhir saya sendiri atas nama Sylvia Ripanur Karoma dengan NIS 202110309 sebagai moderator dan pemateri 5. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan judul menyajikan gagasan melalui artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis ilmiah populer yang berisi pendapat, gagasan atau opini dari seseorang yang membahas isu atau masalah yang berkembang di masyarakat. Artikel opini yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Nah, artikel opini juga bisa disebut sebagai teks eksposisi. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Dalam artikel terdapat fakta dan opini. Untuk membedakan antara fakta dan opini, kamu harus memahami terlebih dahulu konsep dasar fakta dan opini. Oleh karena itu, harus cermat agar dapat membedakannya. Berikut adalah pengertian dari fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Sedangkan opini, pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah teman-teman, kami sudah bahas tentang pengertian artikel. Selanjutnya kami akan bahas ciri-ciri dan struktur artikel. Seperti apa sih ya ciri-ciri dan struktur artikel tersebut? Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas. Ciri-ciri artikel. 1. Dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, didasari oleh fakta bukan fiksi maupun mitos. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Yang keempat, dapat mengandung opini dan analisis. Yang kelima, menggunakan bahasa baku, komunikatif, kalimat tugas, logis, denotatif, dan efektif. Dan yang terakhir, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Struktur artikel. Yang ke-1, tesis. Tesis atau pernyataan umum berisi hal atau topik yang akan dikemukakan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk menguatkan pendapat, harus kuat, didukung fakta dan data, atau penilaian, saran, kritik, prediksi, dan harapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan kembali pendapat agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Wah, ternyata ciri-ciri dan struktur artikel ini sangat mudah dipahami ya. Terlebih lagi, struktur artikel sama seperti struktur teks eksposisi. Oke, selanjutnya kami akan bahas tentang kaidah kebahasaan teks artikel. Mari kita bahas. Kebahasan artikel. 1. Kata rujukan. Kata rujukan ialah kata ganti yang menunjukkan pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Terdapat 3 macam, yaitu kata rujukan benda, contoh, ini, itu, tersebut. 2. Kata rujukan tempat, contoh, di sini, di sana, di situ. 3. Kata rujukan orang atau personal, personal, contoh, dia, ia, beliau, mereka. Masih kebahasan artikel. 2. Adveria. Adveria ialah bahasa yang
mengekspresikan sikap eksposisi. Contoh, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. 3. Konjungsi ialah kata penghubung antar kata, frasa atau kalimat. Atemporal. Pertama, kedua, berikutnya. B. Kausalitas. Sebab, akibat, karena. C. Harapan, supaya atau agar. 4. Kosakata. Kosakata ialah pembendaharaan kata-kata supaya teks artikel mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Nah, selain membahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, kami juga akan membahas 10 macam jenis artikel di mana diantaranya yaitu 1. Artikel opini atau argumentasi yang berisi gagasan atau teori yang bersifat subjektif. 2. Yaitu artikel praktis atau petunjuk yang mengutamakan keterampilan daripada pengetahuan. 3. Yaitu artikel ringan atau hiburan. 4. Yaitu artikel persuasi yang berisi ajakan atau himbauan. 5. Yaitu artikel analisis atau uraian masalah. 6. Yaitu artikel ulasan. 7. Yaitu artikel eksposisi yang berisi informasi, pemaparan, dan penjelasan masalah. 8. Yaitu artikel ilmiah populer yang berisi berdasarkan penelitian. Yang ke-9 yaitu artikel narasi atau permasalahan diurutkan secara urutan waktu kronologis sistematis seperti biografi dan autobiografi. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu artikel deskripsi, yaitu gambaran masalah secara jelas seolah pembaca dapat melihat, merasakan, dan mengalami kejadian yang ada di dalam artikel itu sendiri. Ada juga 4 pola penulisan artikel, yaitu 1. Pemecahan teori. 2. Masalah dan pemecahannya atau solusinya. Yang ketiga yaitu pendapat, alasan, pemikiran atau opini. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu perbandingan yang berisi persamaan dan perbedaan. Sudah masuk ternyata ke dalam materi yang terakhir, yaitu materi contoh artikel, di mana kelompok kami mengangkat judul Pengaruh Pendidikan Terhadap Kualitas Anak Pedalaman. Mari kita membaca bersama. Contoh artikel, pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lepas menjadi masalah karena mereka harus mengurangi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer, bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seseorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai. Kualitas lulusan SD tentu berbeda dengan kualitas sarjana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat memengaruhi kualitas seseorang anak pedalaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi menyajikan gagasan melalui artikel yaitu artikel adalah karya tulis ilmiah populer yang berisi pendapat, gagasan, atau opini dari seseorang yang membahas isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Terdapat beberapa ciri-ciri, jenis-jenis, dan kebahasaan artikel. Ada juga struktur artikel yang sama seperti struktur teks eksposisi yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tujuan artikel sendiri adalah untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Dan akhir kata kami ada sebuah pantun yaitu bayar tagihan ke Pak Camat, kantornya di belakang balai. Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat wahai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, perwakilan dari kelompok 4 Bahasa Indonesia materi artikel. Jangan